Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih Dianti akan membawakan mata kuliah tentang pengertian filsafat pendidikan. Cakupan pembahasan tentang materi pengertian filsafat pendidikan terbagi atas 3, yaitu 1. Pengertian filsafat pendidikan, 2. Kedudukan filsafat dalam pendidikan, 3. Hubungan antara filsafat dan pendidikan. Pembahasan pertama mengenai pengertian filsafat pendidikan. Tetapi sebelum kita memulai untuk pengertian tentang filsafat pendidikan, kita harus memahami dulu apa itu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan biasa juga disebut dengan etimologi atau secara bahasa, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philos dan sophie. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophie artinya kebijaksanaan atau kearifan. Maka dari itu, secara sederhana kita dapat pahami bahwa filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau kearifan yang berarti kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat juga biasa disebut filsuf atau lover of wisdom. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat terminologi. Ada banyak sekali atau dari tokoh-tokoh tentang filsafat terminologi. Salah satunya yaitu Ghazali. Pengertian filsafat sendiri dari Ghazali yaitu tentang kegiatan berpikir yang secara radikal, sistematis, dan universal. Sedangkan dari Mahmud, filsafat itu adalah suatu aktivitas manusia dalam menggunakan akal pikiran sebaik mungkin untuk mengetahui dan menjawab secara mendalam segala persoalan. Jadi, filsafat dapat dimaknai sebagai kegiatan berpikir yang khas, yaitu radikal, sistematis, dan universal, untuk mencari kearifan dan kebenaran tentang berbagai hal dari filsafat itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan? Selanjutnya adalah pengertian filsafat pendidikan. Namun sebelumnya kita ketahui, filsafat pendidikan banyak didalami dari tokoh-tokoh. Tetapi saya hanya mengambil dari 3 tokoh, yaitu Ahmad D. Marimba dan Imam Barnabit serta Rama Julius. Dari pemikiran Ahmad D. Marimba, filsafat pendidikan adalah suatu pemikiran secara mendalam dan sistematis tentang masalah-masalah pendidikan. Sedangkan dari pemikiran Imam Barnabit adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban-jawaban pandangan dalam lapangan pendidikan dan merupakan suatu penerapan analis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Sedangkan menurut Rama Julius, filsafat pendidikan adalah pemikiran yang rasional, mendalam, sistematis, universal, dan spekulatif tentang pendidikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu lalu di manakah kedudukan filsafat dalam pendidikan? Ada yang tahu? Filsafat dalam pendidikan biasa dikenal sebagai landasan atau dasar
pendidikan. Pembahasan yang terakhir yaitu berkaitan tentang hubungan filsafat dan pendidikan. Hubungan filsafat dalam dunia pendidikan terbagi atas dua, yaitu hubungan fungsional dan hubungan suplementer. Hubungan fungsional yaitu filsafat dalam arti analis merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh ahli pendidik dalam memecahkan problematika pendidikan yang menyusun teori-teori pendidikannya di samping menggunakan ilmu yang lain. Kedua, filsafat berfungsi memberikan arahan agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahli yang berdasarkan pandangan dan aliran filsafat tertentu mempunyai referensi dengan kehidupan nyata. Ketiga, filsafat termasuk juga filsafat pendidikan yang mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam pengembangan teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Sedangkan dalam hubungan suplementer, artinya filsafat pendidikan sebagai suatu lapangan studi mengarahkan pusat pelatihan dan kegiatan pada dua fungsi tugas normatif ilmiah, yaitu pertama, merumuskan dasar-dasar dan tujuan-tujuan pendidikan, konsep tentang hakikat manusia, serta konsep hakikat dan segi-segi pendidikan serta isi moral pendidikannya. Kedua, merumuskan sistem atau teori pendidikan yang meliputi politik pendidikan, kepemimpinan, pendidikan atau organisasi pendidikan, meteologi pendidikan, termasuk pola akulturasi dan penerapan pendidikan dalam pembangunan masyarakat dan negara. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat saya presentasikan atau jelaskan tentang filsafat. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.